warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Cici Cahyani, NPM 1901010015. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Kota Metro, Fakultas Tarbiyah. Saya semester 5 dan saya dari kelas PAIC. Di sini saya akan menjelaskan materi dari isi jurnal yang berjudul tentang penerapan strategi modeling the way dalam pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis di TPA Al-Khoir Desa Adirejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu strategi pembelajaran modeling the way. Nah, strategi pembelajaran modeling the way itu adalah strategi pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk mempraktekkan keterampilan spesifik yang dipelajari di kelas melalui demonstrasi. Maksudnya yaitu peserta didik diberi waktu untuk menciptakan skenario sendiri dan menentukan bagaimana mereka mengilustrasikan keterampilan dan teknik yang baru saja dijelaskan. Selanjutnya yaitu fungsi. Nah, fungsi dari strategi modeling the way ini yaitu untuk memaksimalkan potensi siswa dalam proses pembelajaran sehingga belajar menjadi aktif, efektif, dan juga menyenangkan. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa tujuan dari strategi pembelajaran modeling the way. Yang pertama yaitu siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalaminya. Yang kedua, berbuat sendiri. Yang ketiga, memupuk kerjasama yang harmonis di kalangan siswa yang pada gilirannya dapat memperlancar kerja kelompok. Dan yang terakhir, yang keempat, siswa belajar dan bekerja berdasarkan minat dan kemampuannya sendiri, sehingga sangat bermanfaat dalam rangka pelayanan perbedaan individual. Di dalam pembelajaran Al-Quran yang paling terpenting itu adalah yaitu bagaimana seorang anak bisa membaca Al-Quran dan juga memahami secara baik dan benar, yaitu sesuai dengan kaidah dan tajwid yang telah tertera. Nah, pada TPA Al-Khoir ini, anak soleh dan soleha itu tentu saja masih banyak yang belum bisa atau belum memperlancar membaca Al-Qurannya dengan cara menggunakan tajwid yang sudah tertera. Dari masalah tersebut, maka seorang pendidik pada TPA Al-Khoir ini mencoba untuk menggunakan strategi yaitu strategi modeling the way. Penggunaan strategi pembelajaran modeling the way ini memiliki peran besar terhadap seorang murid dalam pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu mengingat Al-Quran dan Hadis itu merupakan sebuah pedoman yang sangat penting bagi umat manusia. Bagi seorang siswa, melakukan pembelajaran Al-Quran dan Hadis itu bukanlah hal yang mudah, karena mempelajari Al-Quran memiliki bahasa yang berbeda, yaitu tentunya menggunakan bahasa Arab, dan tulisannya pun berbeda dengan tulisan yang seperti biasanya. Dalam proses berpikir, siswa tidak dapat secara langsung akan tertangkap dengan panca indera. Oleh karena itu, agar dapat diamati, siswa perlu mempraktikannya dengan menggunakan strategi modeling the way. Dalam penerapan strategi modeling the way di TPA Al-Khoir, yaitu cara yang pertama seorang pendidik memberikan materi yang berisi tentang Al-Quran dan Hadis, dan yang kedua yaitu seorang pendidik membagi kelompok yang berisikan 3-4 orang dan memberi waktu selama 10-15 menit untuk si murid memahami isi dari materi tersebut. Dan yang terakhir yaitu setiap kelompok wajib mendemonstrasikan di depan kelas tentang apa itu dan menjelaskan materi tersebut yang telah diberikan oleh seorang pendidik. Nah, tentu saja dalam strategi modeling the way ini memiliki kelebihan maupun kekurangan. Nah, berikut saya akan menjelaskan kelebihan dari strategi modeling the way. Yang pertama, kelebihannya yaitu peserta didik akan menjadi fokus memperhatikan dan pikirannya terpusat pada murid yang mendemonstrasikan. Yang kedua yaitu memberikan pengalaman baru yang praktis dan juga dapat membentuk daya ingatan yang begitu kuat, serta keterampilan dalam berbuat untuk upaya berlatih peserta didik lebih menjadi terampil dan juga mampu menciptakan keterampilan dalam suatu hal. Dan yang terakhir yaitu suatu teka-teki yang belum pernah terpecahkan akan menjadi terpecahkan dan dapat terjawab melalui demonstrasi tersebut. Selanjutnya yaitu kekurangan dari strategi modeling the way. Yang pertama,
yaitu pelaksanaan dan juga persiapan dari strategi ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan yang kedua, yaitu bila strategi ini tidak ditunjang dengan peralatan serta kelengkapan yang memadai, maka perjalanan strategi ini kurang efektif. Dan yang ketiga, yaitu strategi ini tidak bisa digunakan apabila sang murid belum bisa melakukan praktik. Tadi materi yang bisa saya jelaskan, ketika ada kesalahan atau kekurangan dalam saya menyampaikan suatu hal tersebut, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.